guru dan karyawan serta anak-anakku semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali dipertemukan dalam ibadah bersama keluarga SMA Masih Kudus. Kita akan mulai ibadah bersama dengan mengangkat satu pujian, Lebih Dalam Ku Menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala Kita akan serahkan ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kami mohon Bumi untuk memimpin doa pembukaan. Marilah kita persiapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul dan bertemu di dalam ibadah online ini. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa, memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pagi hari ini berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, semua doa ini kami aturkan kepadamu demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dengan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia dengan bangkit berdiri. Tuhan
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Moses untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Engkau memelihara kami melewati berbagai macam pengalaman hidup yang Tuhan izinkan kami lalui di dalam hari-hari yang telah kami jalani. Dan kami membutuhkan Tuhan untuk senantiasa menuntun hidup kami. Karena itu saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada kesempatan ini saya dasarkan atas kitab Hakim-Hakim pasal 6. Saya akan membacakan beberapa ayat, mulai dari ayat 1, demikian bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu.
Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan." Kita melihat bahwa pada bulan ini tanggal 17 Agustus 2021 bangsa Indonesia akan memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. 76 tahun sudah Tuhan mengaruniakan kepada kita status sebagai bangsa yang merdeka, dibebaskan dari penjajahan selama berabad-abad oleh bangsa-bangsa lain. Kita bersyukur akan hal itu, oleh karena kita menyadari bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah karunia Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu pula lah yang kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Bangsa Israel yang menempati tanah Kanaan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, ketika umat itu selesai berseru kepada Tuhan karena penindasan yang telah mereka alami, Tuhan menyatakan dirinya, "Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan." Yang mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa itu adalah Tuhan sendiri. Nah, di dalamnya sesungguhnya umat itu memiliki kewajiban untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah mengaruniakan kemerdekaan kepada mereka. Nah, hidup yang seperti apa? Tentu saja hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kemudian mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lihatlah keadaan mereka. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel." Nah, perhatikan di sini ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang Israel itu hidup jahat, bukan hidup baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa lain, yaitu bangsa Midian. Nah, maka kita belajar dari bagian ini bahwa kemerdekaan karunia Tuhan itu sesungguhnya memanggil kita untuk bertanggung jawab mengisinya dengan apa? Dengan hal yang baik. Kemerdekaan tidak boleh kita sia-siakan dengan berbuat jahat, dengan berbuat yang tidak baik. Sebaliknya, di dalam kemerdekaan anugerah Tuhan itu, maka ada tanggung jawab untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Maka biarlah ketika kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita yakini kemerdekaan bangsa kita adalah anugerah Tuhan. Tapi kita mesti ingat, di dalamnya ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk apa? Mengisi kemerdekaan itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dengan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Nah, yang berikutnya, yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya perjalanan hidup sebagai bangsa yang merdeka sekalipun, ada kalanya umat Tuhan itu terjatuh ke dalam berbagai macam dosa. Tadi melakukan hal yang jahat. Kemerdekaan diberikan oleh Tuhan, tetapi mereka berbuat jahat. Dan banyak kemalangan-kemalangan yang kemudian mereka alami, sebagaimana yang mereka alami ditindas oleh bangsa Midian pada waktu itu. Hasil pertanian mereka, hasil peternakan mereka dirampok oleh bangsa Midian. Dan dikatakan bahwa mereka itu menjadi sangat melarat. Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Israel, orang Midian itu. Nah, kita melihat krisis itu bisa datang atas bangsa yang telah merdeka sekalipun. Sama seperti juga yang dialami oleh bangsa kita pada waktu-waktu terakhir ini.
di dalam status sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi kenyataan yang terjadi bisa saja situasi itu begitu berat, situasi itu begitu menyakitkan. Ada yang terjadi oleh karena kesalahan-kesalahan kita sebagai bangsa. Ada juga yang terjadi oleh karena alam. Ada juga yang terjadi oleh berbagai macam hal yang lain. Mungkin itu adalah ancaman-ancaman dari luar, dari bangsa-bangsa asing. Nah, tetapi yang terpenting di sini adalah prinsip bagaimana kita seharusnya menghadapi krisis tersebut. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan. Nah, di dalam bacaan kita ini jelas menjadi pegangan bagi kita. Dikatakan sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan sebagai sebuah kesadaran akan apa? Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ketika mereka ini terjajah, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa atas mereka. Tuhan berdaulat atas mereka. Dan Tuhan juga yang berkuasa untuk mengaruniakan kebebasan atau kemerdekaan itu kepada mereka. Nah, sehingga langkah untuk kembali kepada Tuhan, mengingat Tuhan, berseru kepada Tuhan adalah langkah tepat, langkah awal yang terbaik. Dan apa yang terjadi ketika itu dilakukan oleh mereka? Dikatakan bahwa ayat yang ke-7 dan 8, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberi jawab kepada mereka, dan yang dilakukan oleh Tuhan pertama kali adalah menegaskan siapa Tuhan itu. Tuhanlah yang membebaskan mereka. Tuhanlah yang dulu telah mengaruniakan kemerdekaan kepada mereka. Dan atas dasar itu, Tuhan mau meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, maka ibu bapak dan anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa kita di dalam hari-hari ini, terlebih ketika memperingati kemerdekaan yang ke-76, kita masih berada di tengah krisis yang hebat oleh karena pandemi COVID-19, yang akibatnya di dalam hal-hal yang lain juga masih sangat berat untuk ditanggung oleh kita sebagai bangsa. Apa yang mesti kita lakukan? Mari jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita bawa bangsa kita ini di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Niscaya Tuhan akan karuniakan penolong kepada kita. Dan sebagaimana itulah yang ditunjukkan di dalam bacaan kita. Kalau kita membaca di dalam ayat yang 11 dan berikutnya dikatakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Dalam bacaan ini kita melihat jawaban Tuhan. Ketika umat itu berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri membiarkan mereka. Tuhan menolong mereka. Nah, tetapi perhatikan bagaimana cara Tuhan menolong. Tuhan menolong tidak sekedar begitu saja. Kemudian bangsa Midian itu pergi dan semuanya selesai, tidak. Tuhan mau supaya bangsa itu berjuang, dan untuk itu Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang hakim di sana pada masa itu yang bernama Gideon. Gideon orang biasa saja, tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan atas Gideon. Tuhan mengutus Gideon untuk apa? Dengan kekuatannya menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman tangan orang Midian. Nah, kita melihat di sini Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan berkarya. Tetapi Tuhan tidak berkarya sendirian, Tuhan membangkitkan orang-orang, bagian dari bangsa itu sendiri. Nah, di sini kita belajar
ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai bagian dari bangsa ini yang berada di tengah krisis ini, kita sepatutnya tidak tinggal diam berpangku tangan melihat krisis negeri kita. Tetapi kita membuka hati kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi bagian dari solusi atas krisis bangsa kita ini. Sebagaimana Tuhan memanggil dan mengutus Gideon untuk menyelamatkan bangsanya. Awalnya Gideon berat hati, dia berdalih. Dia katakan, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kita berpikir bahwa mungkin kita tidak punya kekuatan apapun juga, tapi yang pasti adalah Tuhan mau pakai kita sebagai bagian dari bangsa ini. Sebagaimana Gideon menjadi bagian dari bangsa Israel, Tuhan mengutus dia untuk menyelamatkan bangsanya. Yang penting bagi kita bukanlah kemudian beralasan bahwa kita tidak punya ini itu, kita tidak mampu berbuat ini itu. Yang terpenting adalah kita membuka hati kita. Tuhan mau memakai kita dengan apa yang ada pada kita. Dan yang terpenting di sini akan difirmankan oleh Tuhan di ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon boleh berkata dia yang paling kecil, sukunya yang paling kecil, paling hina. Dia boleh berkata tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan menegaskan kepada dia, Tuhan yang mengutus itu, Tuhan yang berjanji untuk menyertai. Dan dengan itu dikatakan, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting bagi kita adalah membuka diri kita, membuka hati kita untuk Tuhan pakai. Tuhan tahu siapa kita karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu potensi apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk bisa kita pakai berguna bagi bangsa kita ini. Kalau kita mau membuka hati, Tuhan menyertai, dan dengan itulah kita akan menjadi berguna bagi bangsa ini. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa menyadari kebenaran ini. Tuhan mengaruniakan kepada kita potensi-potensi di dalam diri kita, dan Tuhan mau pakai itu. Tuhan mau pakai kita dengan apa yang ada pada kita yang merupakan karunia-Nya demi berguna bagi bangsa kita ini. Dengan itulah kita akan boleh memperjuangkan negeri kita sementara menghadapi krisis yang ada ini. Kita tidak berkata bahwa Tuhan saya tidak punya apa-apa, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak. Apa yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, dan dengan penyertaannya niscaya semuanya akan jadi. Nah, karena itu juga marilah kita belajar apa yang ada pada kita yang dikaruniakan oleh Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, kesempatan kita, potensi kecerdasan kita, potensi bakat-bakat kita, kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bisa menggunakan semuanya itu untuk kebaikan bagi bangsa kita. Karenanya marilah dalam rangka memperingati dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita menjadi bangsa yang selalu ingat bahwa Tuhan berdaulat atas negeri kita. Apapun juga yang terjadi, Tuhanlah yang mengaruniakan kemerdekaan atas bangsa kita. Apapun yang terjadi, krisis apapun yang menimpa kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kalau kita mau mengingat bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas negeri kita. Atas segala krisis yang ada, kita terus-menerus berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih, anugerah pengampunannya dan anugerah pemulihannya atas bangsa kita. Dan kita membuka hati kita untuk dipakai oleh Tuhan menurut apapun yang ada pada kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, niscaya kita akan berguna bagi bangsa kita ini. Dan oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan negeri kita ini dengan membangun diri kita masing-masing, supaya menjadi insan-insan yang berguna bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses. Firman yang begitu indah, kiranya firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian Kota Tercinta.
kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami lewatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami, dengan doa kami. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh Bu Lisa. Mari kita bersehati, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami di dalam kami ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Bapa, kami saat ini bersehati, kami berdoa bagi kota kami tercinta, bagi bangsa kami tercinta, dan tentu juga bagi bangsa-bangsa di dunia yang saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bapa, Engkau sudah begitu luar biasa mengasihi kami, menopang bangsa kami sepenuhnya. Dan kami percaya hari-hari ke depan kami, Tuhan akan tetap sertai kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, SMA Masai Kudus ini. Tuhan berkatilah agar kami semua boleh bersehati untuk memajukan sekolah kami ini. Engkau berkati para pemimpin sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan, juga anak-anak-Mu yang ada di SMA Masai ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati sekolah kami ini dengan program-program yang ada. Kami juga terus berdoa untuk peserta didik kami dari kelas 10, 11 hingga kelas 12. Berkati setiap mereka, berikan roh takut akan Tuhan, berikan mereka kerajinan, semangat untuk mereka mengikuti pembelajaran walau masih dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, segala hambatan dan rintangan yang dialami oleh mereka biarlah boleh terselesaikan satu demi satu. Kami juga berdoa untuk orang tua bagi anak-anak-Mu, memberikan berkat kepada mereka untuk dapat mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, dan juga Engkau berkati mereka, para orang tua ini, untuk mendampingi putra-putri mereka terkasih agar dapat menyongsong masa depan mereka, mencapai cita-cita anak-anak mereka dengan memberikan dukungan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan untuk seluruh pergumulan yang kami alami pribadi demi pribadi. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan kesulitan-kesulitan kehidupan yang kami alami, satu persatu Tuhan akan menolong dan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami untuk hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, kami akan menyambut setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah ini, kami menyerahkan seluruhnya ucapan syukur kami, permohonan kami ini hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa